Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jemaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita istiqamah dalam ibadah kepada Allah, Allah berikan kita keberkahan hidup kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wa mahabbatullahi wa mahabbatu kalamihi wa rasulihi was sahabati wal ali wal ansari was salihin. Jamaah Majlis Kopi Hitam yang dirahmati Allah, terakhir pembahasan kita kepada kitab ini yaitu sampai bugdu syaitani wa bugdu dunya, kewajiban daripada kita punya hati yaitu membenci setan dan membenci dunia, wa bugdu ahlil ma'asi, dan membenci ahli maksiat, yang mana membencinya kita kepada ahli maksiat itu terhadap perbuatannya, terhadap kemaksiatannya, bukan kepada orangnya. Alihkan kebencian kita, ketidaksukaan kita ketika melihat kemaksiatan, yaitu kepada perbuatan maksiat yang diperbuat oleh orang tersebut. Ada ingkar dalam hati kita bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan orang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merupakan kewajiban hati selanjutnya adalah mahabbatullah, mencintai Allah, wa mahabbatu kalamihi, dan mencintai kalamullah. Maksudnya apa mencintai Allah? Yaitu tentunya dengan mendawamkan, senantiasakan diri kita untuk taat kepada Allah, dan juga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita jauhin. Itulah makna yang sesungguhnya daripada cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ngaku cinta kepada Allah tapi dekat sama maksiat, maka cintanya dusta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah tentunya akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang dicinta. Kita cinta pada kekasih kita. Kalau kekasih kita bilang A, maka kita laksanain A. Mustahil bertentangan, itu namanya cinta. Maka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan mendawamkan taat kepada Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatu kalamihi, cinta kepada kalamullah, yaitu tidak mengingkari segala apapun yang berasal dari firman Allah yang merupakan kalamullah. Maka inilah tanda-tandanya cinta. Cinta kita kepada Allah, apa yang dikatakan yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala
maka kita memperbanyak membacanya. Biiktsari tilawatihi, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Sebab apa? Sebab man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang yang cinta terhadap sesuatu, maka ia memperbanyak daripada mengingatnya, memperbanyak daripada menyebutnya. Kalau kita cinta pada Allah, cinta pada kalamullah, maka kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita katakan lewat lisan kita cinta, tetapi bertentangan apa yang kita lakukan. Cinta pada Allah, cinta pada kalamullah, wa rasulihi, dan cinta kepada utusan Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Allah. Karena dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaih mimma siwahuma. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai daripada yang lain. Kalau kita cinta pada Allah, maka cinta pada Rasulullah. Kalau kita beriman, maka tidaklah sempurna keimanan kita jika kita tidak membawa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Bagaimana yang dimaksud daripada mencintainya kita kepada Rasulullah? Yaitu bil iktida. Apa itu iktida? Mengikuti apa yang menjadi ajaran Rasulullah, kita teladani. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikutin, baik perkataan maupun perbuatan. Apa yang diperintah oleh Rasulullah kita jalanin, yang disuruh Rasulullah amat kita jauhin sama kita. Itu maknanya daripada mencinta. Kalau kita ngaku cinta pada Rasul, cinta pada Nabi Muhammad SAW, tapi berlawanan, bertentangan, apa yang menjadi perbuatan Rasul kita tidak lakuin, yang justru sama Rasul suruh dijauhin, sama kita malah kita lakuin, ini namanya bertentangan. Cinta kita dusta. Cinta kita dusta. Itu maksud daripada cinta. Wassahabati, dan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Cinta kepada sahabat Rasul, cinta kepada sahabat Rasulullah SAW. Siapa sahabat-sahabat Rasul? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, yang hidup sejaman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, dan ia mati membawa iman. Jadi sahabat itu orang-orang yang hidup semasa sama Rasul, yang jumpa sama Rasul, ketemu Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah, dan ia mati membawa keimanannya. Ada orang yang dia hidup sejaman sama Rasul, tapi dia gak beriman kepada Rasul. Bahkan dia mati dalam keadaan tidak beriman, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Dia bukan sahabat. Yang dikatakan sahabat, dia beriman kepada Rasul, dia hidup semasa, sejaman, ketemu sama Rasulullah, dan dia juga mati membawa keimanannya. Itulah yang disebut sahabat. Maka kalau kita kagak cinta sama sahabat, apa kata Rasul? Faman ahabbahum, maka siapa orang yang mencintai sahabat-sahabat Rasul, siapa orang yang cinta kepada mereka, kata Rasulullah, fabihubbi uhibbuhum, maka dengan cintaku aku mencintai mereka. Waman abghadahum, dan siapa orang yang dia membenci kepada sahabat-sahabatku, kata Rasul, fabibugdi ubghiduhum, maka dengan kebencianku aku membenci mereka. Waman adahum, siapa orang yang menyakiti sahabat-sahabatku, faqad adani, maka dia sudah menyakiti aku. Waman adani, dan siapa orang yang menyakitiku,
faqad adallah, maka dia sudah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita, kalau kita punya sahabat, ada sahabat kita disakitin sama orang, wah, kita marah, kita murka. Betul apa enggak? Maka wajib hati kita mencintai Rasul dan mencintai sahabat Rasulullah, wal ali, dan keluarga Rasulullah, yaitu orang-orang yang dia memiliki kekerabatan dengan Rasulullah, keturunannya Rasul, ahlul bait. Kalau kita cinta sama Rasul, cinta juga sama keluarganya, cinta sama ahlul bait, cinta sama keturunannya, cinta sama kerabatnya. Pernah datang, ya dikatakan dalam riwayat, anak daripada Abu Lahab, namanya Durrah. Durrah binti Abu Lahab. Durrah ini meskipun anaknya Abu Lahab, orang tuanya kagak beriman sama Rasul, tapi Durrah ini adalah anak yang solehah, perempuan yang solehah. Dia beriman kepada Rasulullah. Dia lain dah, nggak kayak orang tuanya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innan nasa yakuluna, sesungguhnya manusia-manusia, orang-orang pada bilang kepada saya, anti bintu hatabun nar. Durrah dibilang sama orang-orang, anti bintu hatabun nar, ente anak daripada kayunya neraka. Kan Abu Lahab begitu, kayunya neraka, kayu bakarnya. Dibilang begitu, Durrah, ente anaknya kayunya neraka. Faqama Rasulullah langsung berdiri. Rasulullah marah di situ, Rasulullah murka. Bilang Rasulullah, ma balu aqwam yu'dzunani. Ngapain orang-orang pada nyakitin saya? Fi qurabati, daripada kerabat saya. Jadi kalau ada yang nyakitin kerabatnya, Rasul bangun. Termasuk Durrah. Dibilang begitu, Rasul marah. Rasul gedek. Siapa yang nyakitin saya melalui kerabat saya, melalui Durrah. Wa man adani faqad adallah. Siapa orang yang dia menyakitiku, maka dia sudah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang nyakitin ahlul bait, orang nyakitin keturunan Rasulullah, Rasulullah marah apa enggak? Rasulullah marah apa enggak? Nabi marah apa enggak? Ahlul bait kita muliakan, keturunan Rasulullah kita muliakan dengan cintanya kepada Rasulullah. Kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, kita cinta sama anak turunannya. Ada orang itu, perempuan ditinggal mati lakinya, kita demen anaknya 10. Assalamualaikum. Ada perempuan ditinggal mati lakinya, kita demen anaknya 10. Jangan cuma cinta sama maknya, sama anaknya kagak. Kebangetan namanya. 10 kan cuma angka. Atau kebalikannya, kita cinta sama anaknya, sama orang tuanya gedek, kagak jadi cintanya. Ini perhatian, kalau kita cinta sama bini kita kudu bakti juga sama mertua. Jangan kita gedek sama mertua. Itu kan cinta tuh namanya tuh. Ya. Kemudian wal ansori, dan kaum Ansor. Ya, kaum Ansor tuh orang-orang yang penduduk asli Madinah. Ya, ada suku Aus, ada suku Khazraj. Mereka lah yang membantu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Madinah. Jadi kata Rasulullah, cintai kaum Ansor. Ya. Tanda-tanda daripada iman, kata Rasulullah, ayatul iman hubbul ansor. Tanda-tanda daripada orang yang beriman itu adalah mencintai kaum
kaum Ansor. Wa ayatun nifaq, dan ayat atau tanda-tanda kemunafikan adalah bughdul Ansor, membenci kaum Ansor. Wasolihina, dan orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh? Assalamualaikum. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang soleh? Siapakah mereka orang-orang soleh? Orang yang soleh adalah al-qaim bi huquqillahi ta'ala wa huquqi ibadih. Orang yang soleh itu adalah orang yang dia menegakkan hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang rajin sembahyang, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadahnya, dia penuhin haknya Allah subhanahu wa ta'ala, dilakuin, dia punya kewajiban. Tapi sama tetangga dia kagak menuhin haknya. Dia sama tetangga kagak akur. Dia ada tetangga kelaparan, dia kagak open, dia kagak peduli, dia kagak belas kasih, dia kagak simpati sama sahabat, sama manusia, sama yang lain, dia kagak berbuat baik. Dia baik cuma nama Allah. Itu bukan orang soleh. Atau sebaliknya, dia mau orang baik tapi ibadah kagak, itu bukan orang soleh. Dia mau orang peduli, dia sama tetangga cakep rapi segala urusan, tapi urusan ibadahnya dia kagak perhatiin, bukan orang soleh. Orang soleh yang dia cakep ibadahnya kepada Allah dan dia juga cakep hubungannya kepada hamba Allah. Itulah orang-orang yang soleh. Ulama-ulama aslafuna sholihun, kita cinta kepada mereka. Itu wajib. Kita punya ulama Syekh Nawawi Al-Bantani, kita punya ulama Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, semuanya, Syekh Yasin Al-Fadani. Itu orang-orang soleh. Guru-guru kita, masyaikh-masyaikh Nusantara, Indonesia. Banyak lagi ada orang-orang soleh. Ada Imam Ghazali, ada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lebih banyak lagi orang-orang soleh. Itu yang kita cintain. Yuhsyarul mar'u ma man habba. Seseorang itu akan dikumpulin nanti bersama dengan orang yang dia cinta. Dicintain para habaib, para wali-walinya Allah, wali songo, banyak lagi. Kalau yang kita sekarang demen, kita cinta adalah orang-orang yang bukan soleh, malah yang toleh. Apa itu toleh? Toleh itu yang kagak diharapin kelahirannya, kagak didemen sama penghuni langit, sama penghuni bumi, enggak didemen. Itu orang yang toleh. Yang kita demenin begitu, ya kita bakal kumpul nanti begitu sama mereka. Naudzubillah min. Yang kita demenin, yang kita cinta adalah orang-orang yang soleh. Wa qala Sayyiduna Abdullah ibni Alwi Al-Haddad, dan berkata Sayyiduna, junjungan kami Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibur ratib, Al-Imam Abdullah Alwi Al-Haddad, beliau adalah pengarang Ratibul Haddad. Radhiyallahu anhu wa nafa'na bih, amin. Fi kitabihi An-Nasaihid Diniyah, di dalam kitabnya, kitab Nasaih Diniyah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Haddad itu gelarnya. Ya, Al-Haddad itu adalah gelarnya. Ada yang bilang kenapa dapat gelarnya Al-Haddad? Li'annahu yahuddul qulub min syiddati dzikrih bil jalalah. Karena Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini menempa hati-hati yang lalai, hati-hati yang dia keras dan sukar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ditempa. Ya, ditempa hatinya. Dilempengin biar dia lurus ingat kepada Allah. Makanya dapat gelarnya Al-Haddad harganya. Ya. Ada satu kisah lucu. Kalau kita kata lucu, lucu dah. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad terkenal seorang ulama yang besar, ulama yang masyhur kealimannya, terkenal ilmuannya,
terkenal zuhudnya, terkenal nasihat-nasihatnya. Ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada satu orang tua nih nyuruh anaknya, "Tong, pergi dah lu. Ya. Nih bawa pisau untuk diasah. Pergi ke tukang besi." Ya. Al-Haddad itu artinya tukang besi. Hadid itu artinya besi. Kalau kata bapaknya, pergi deh ke Haddad, pergi deh ke tukang besi, biar nih pisau ditempa, diasah, biar tajam lagi. Dia pergi dah tuh anaknya, dia jalan. Dia nanya, di mana Haddad? Kasih unjuk, di sana. Dia bawa dah tuh pisau ke rumahnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Assalamualaikum. Salam. Saya disuruh ini sama bapak saya, disuruh bawa ke tukang besi, disuruh bawa ke Haddad buat diasah. Soalnya besok kan Idul Kurban, buat motong biar tajam. Kata Imam Abdullah bin Alwi Haddad, ya udah, besok ambil ya jam segini. Ini jam berapa? Jam 4. Ya udah besok ambil dah pada asar. Dia pulang. Besoknya tuh bocah balik lagi ke situ. Assalamualaikum, Mbak, udah beres? Udah nih, udah diasahin. Imam Abdullah bin Alwi Haddad ulama, bukan tukang besi, bukan tukang asah pisau, bukan. Dia pulang bawa pisau tuh yang udah tajam ke bapaknya. "Bah, nih pisaunya udah beres, udah rapi, udah cakep, udah tajam." Dilihat sama abahnya, "Berapa duit nih?" "Gratis, Bah," kata anaknya. "Yang benar gratis?" "Iya, gratis, kagak mau dibayar." Abahnya bingung. Di mana-mana di sini ngasah pisau bayar. Goceng gitu ya. Ngasah pisau tuh bayar. Ente ngasah di mana emang gratis? No? Di rumahnya Haddad. Siapa? Abdullah bin Alwi Haddad. Abahnya tepok, waduh, tepok jidat ya. Ya Allah ya Rabbi, bocah daglok. Itu ulama besar. Itu ulama terkenal, ulama masyhur yang keilmuannya luar biasa. Abahnya langsung datang minta maaf. "Ya Habibana, ya Imamana, imam kami, maafin anak saya kagak tahu." Apa kata Habib Abdullah bin Al-Haddad? "Kagak ngapa. Ntar kan juga saya dapat pahala dari ente motong korban tuh, karena pisaunya udah saya tajemin." Ya Allah. Dia kagak tahu Al-Haddad itu marganya. Bukan yang dimaksud Haddad itu tukang besi. Amat tuh bocah dibawa ke sono. Ya Allah. Makanya kalau apa-apa disuruh orang tua nanya, jangan langsung jalan aja. "Beli kemiri." Jalan kemiri. "Bu, beli asem." Ya beli asem. Kalau disuruh beli kemiri, dia beli asem. Ya Allah. Apa kata Sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad? "Ma maknahu." Maknanya, artinya gitu maksudnya. Maksud daripada adanya kewajiban-kewajiban atau sifat-sifat hati ini. Mana itu tadi? Wa hadhihi awsafun. Dan adapun ini adalah sifat-sifat yajibu yang wajib an yatahalla, yang wajib menghiasi biha dengan sifat-sifat, wa yatasifu, dan mensifati biha dengan itu sifat-sifat kullu mukminin. Jadi ini sifat-sifat yang wajib yang ada di dalam diri orang beriman, yang wajib dihiasi, yang wajib disifati oleh orang-orang yang beriman. Wa hiya qauluhu qabla hadza biqalilin. Dan inilah sedikit daripada pendapatnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, amin. An yakuna khasyian, bahwa adalah orang yang beriman itu bagi dirinya dia harus menjadi orang yang khusyuk, mutawadhi'an, orang yang tawadu,
Apa itu tawadu? Hah? Rendah? Tawadu? Tahu warna? Duit. Tawadu itu dia rendah, dia ngelihat orang itu lebih baik daripada dirinya, itu tawadu. Melihat orang lain lebih mulia daripada dirinya, itu tawadu. Kalau dia melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya, itu takabur, sombong. Melihat orang lain lebih tinggi, lebih mulia, itu tawadu namanya. Khaifan, orang beriman juga harus menjadi orang yang takut, wajilan, yang ngeri, musyfikon, yang khawatir, min khasyatillahi ta'ala, dari takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus ada di dalam diri kita. Senantiasa kita ngerasa takut, khawatir, tawadu, kita khusyuk dalam ibadah. Zahidan fit dunya, dan juga orang yang zuhud. Orang yang beriman harus zuhud pada dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah yang dikatakan oleh orang-orang ahli ma'rifat, az-zuhdu huwa buktud dunya wal i'radu anha. Benci ame dunia, itu zuhud. Dia lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya, itu zuhud. Lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Qani'an bil yasiri minha, dan juga orang qanaah. Qanaah itu ridho, bil kismah, redho itu menerima, puas dari apa yang telah Allah bagikan, apa yang Allah kasih kepada kita, kita qanaah. Bil yasiri minha, meskipun sedikit, dengan hal yang sedikit daripada dunia, baik harta, jabatan, kedudukan, yang lain-lain yang dikasih sama Allah, al-kismah, pemberian itu, kita qanaah, kita menerima, rela, itu redha dengan apa yang Allah berikan. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Katakan ridholah kamu terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu, takun agnan nas, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Karena sejatinya orang yang kaya itu bukan yang kaya hartanya, tetapi kaya hatinya. Biar kata sedikit, kita ngerasa redho, ngerasa qanaah, menerima, artinya bersyukur. Kemudian munfiqan lil fadili an hajatihi, dan juga orang yang beriman dalam hatinya memiliki sifat senantiasa berinfak, lil fadili, bagi yang memiliki kelebihan, an hajatihi, daripada hajatnya, mimma fi yadihi, dari apa-apa yang ada di tangannya. Hajat kita 5, kita sedangkan punya lebih, ada 10, berarti lebih 5. Nah, yang 5 ini kita infakin. Gitu maksudnya. Biasain begitu. Kalau hajat kita bulan ini cuma 3 juta, sedangkan ada duit 5 juta, nah yang 2 juta ini kita infakin. Begitu contohnya. Ya, senantiasa begitu, kita infakin. Nasihan li ibadillahi ta'ala, memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang minta nasihat, kita nasihatin, ya, dengan cara yang baik, yang benar. Bukan disalah-salahin. Ada orang ngelakuin hal yang salah, jangan disalahin, tapi dibenerin. Jangan disalah-salahin, tapi dibenerin, dikasih nasihat. Karena manusia begitu, potensinya bisa benar, bisa salah. Itu manusia. Kalau benar mulu namanya malaikat, kalau salah mulu namanya jin. Manusia bisa benar, bisa salah. Kalau salah mulu setan namanya. Kalau benar mulu malaikat. Kalau udah diajak yang benar, dibenerin kagak mau, itu patut ditanya, itu manusia apa? Setan. Musfiqan alaihim, bersimpati, berbelas kasih alaihim kepada hamba Allah. Rahiman bihim, dan menyayangi kepada mereka.
Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu menyayangi orang-orang yang berbelas kasih, yang menyayangi. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah siapa-siapa yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya akan menyayangi kalian orang-orang atau man fis sama, yaitu apa-apa siapa-siapa yang ada di langit. Amiran bil ma'rufi, menegakkan yang ma'ruf, nahian anil mungkari, dan mencegah daripada yang mungkar, melarang. Kalau ada yang salah, kita kasih tahu itu salah. Yang benar, ayo kita ajak kepada kebenaran, kita ajak kepada kebaikan. Musari'an, bersegera, fil khairati, di dalam kebaikan. Kalau orang beriman sifatnya dia selalu bersegera, mubadir, menyegerakan dirinya untuk hal-hal yang baik. Sebab merupakan kebodohan yang hakiki bila mana orang menunda-nunda kebaikan. Hanya dengan menanti kesempatan yang lebih baik, itu merupakan kebodohan yang hakiki, kebodohan yang sejati. Goblok orang kalau diajak ke pengajian kagak mau. Entar aja dah. Gua malu kata gitu. Ya, jangan. Bersegera melakukan kebaikan. Mulaziman lil ibadat, konsisten, mulaziman, melazimkan, konsisten, continue lil ibadat, terhadap ibadah-ibadah, dalam memberi petunjuk alal khairi, kepada kebaikan. Nah, kalau orang beriman sifatnya dia kudu nunjukin hal-hal yang baik. Jangan yang kagak baik diunjukin. Jangan yang kagak baik diunjukin. Yang baik-baik ditunjukin. Da'ian, mengajak ilal huda, kepada hidayah, kepada kebenaran. Ngajak, yuk ngaji, ayo ngaji. Nggak ngaji yuk, ya jangan. Ya belum. Kagak ngaji ngajak-ngajak. Yang ngaji diajak gitu, kepada kebenaran, kepada kebaikan, ngajak, nunjukin gitu. Astagfirullahaladzim. Zasimtin, yang memiliki diam, yaitu yang bersifat diam. Banyak diam, orang beriman mah kagak banyak ngomong, gak banyak ngatah. Ini sifat-sifat orang beriman nih, ya. Orang beriman itu dia mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan, lebih banyak diam daripada banyak ngomong. Wa tu'addatin, santai. Orang beriman orangnya nyantai, kagak tergesa-gesa. Orang beriman kagak buru-buru. Diam aja orang beriman mah, dari hal-hal yang kagak ada manfaatnya, nggak ada maknanya, nggak memiliki nilai bagi dirinya, dia diam aja udah. Kecuali memiliki nilai, baru dia bergerak, dia bersuara. Ya, bodo amat kalau kata dia. Waktu ada dia santai, dia nggak tergesa-gesa. Wawakarin, berwibawa. Orang beriman mah tenang. Wasakinatin, tumakninah, dia tenang hatinya. Dia berwibawa, dia tetap pendiriannya. Husnal akhlaki, baik akhlaknya. Husnal akhlaki, baik akhlaknya. Hah?
husnal akhlaki. Ya, husnal akhlak. Husnal akhlaki, baik akhlaknya. Kata Nabi Muhammad SAW, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kepada orang dengan akhlak yang baik. Gimana akhlak yang baik? Dermawan. Ada orang lewat kasih. Ada orang lewat kasih. Bagi duit, bagi rezeki, bagi harta, kasih gitu ya. Ada orang yang butuh bantu. Dan orang yang baik itu akhlaknya pemaaf, gampang maafin orang, ya. Kagak dendeman, kagak cepet marah, baik itu. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kepada, berakhlak baik, berakhlaklah kepada orang-orang, kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Wasi'as sadri, yang bijaksana. Wasi' itu luas, sodr itu dada. Yang dadanya luas, yang lapang hatinya, orang yang bijaksana. Lainal janibi, yang lembut, yang ramah. Orang baik akhlaknya, orangnya bijaksana, lembut hatinya, ramah sama orang. Masya Allah. Kalau ngomong adem, kalau ngomong adem, gitu dengerin itu. Nyantai, kagak tergesa-gesa, kagak kasar. Mahfudhal janahi lil mu'minin, merendah kepada orang-orang yang beriman. Mahfud itu rendah. Lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Tuh, udah lembut, tutur katanya santun, sikapnya ramah, rendah terhadap orang, kagak merasa lebih mulia, nggak ngerasa lebih tinggi. La mutakabbiron, tidak sombong. La mutakabbiron, tidak sombong. Siapa itu? Wala mutajabbiron, dan tidak sewenang-wenang. Kagak kejem, nggak suka nindas. Wala tomian finnasi, dan tidak berharap kepada manusia. Dan tidak berharap kepada manusia. Ada di sini. Ini sifat-sifat yang harus ada bagi orang yang beriman. La mutakabbiron, kagak sombong. Orang sombong tempatnya di neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidaklah akan masuk ke dalam sorga man kana fi qalbihi, bagi orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibr, ada kesombongan meskipun sebesar biji zarah. Meskipun kesombongan setai kuku, kalau ada di dalam hatinya, maka kagak bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang beriman kagak boleh sombong, kagak boleh angkuh. Orang beriman kagak angkuh, kagak sombong, kagak bersikap sewenang-wenang, enggak kejam sama orang, kagak suka nindas. Itu orang beriman sifat itu.
Wala tamian finnas, dan kagak ada berharap banyak, berharap lebih kepada manusia. Dia berharap senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau ngasih duit datang 10 juta, santai aja dia adem. Baru 10 juta yang bawa juga orang. Dia kagak ngarep banyak, dia kagak ada rasa cemas bakal datang apa kagak, enggak, biasa aja. Dia tetap berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada berharap lebih, tomak tuh ya. Tomak tuh berharap lebih. Berharap lebih kepada manusia. Maka buang jauh-jauh itu dari hati kita. Jangan kita terlalu banyak berharap kepada manusia. Manusia bisa apa? Sama kayak kita, bakal mati. Ya, bakal habis. Bakal manusia itu fana sifatnya. Wala harison ala dunya, dan kagak berambisi pada dunia. Wala harison ala dunya, orang beriman kagak berambisi, nggak bersungguh-sungguh ngejar yang namanya dunia. Wala mu'athiron laha, dan kagak mendahulukan, tidak mendahulukan dunia. Alal akhirati, daripada akhirat. Orang beriman tidak mendahulukan dunia daripada akhirat. Bang Jamal, kalau ada orang datang ke Bang Jamal malam Kemis jam 9, waktunya ngaji, datang ke Bang Jamal mau mesen nasi padang 100 bungkus. Bang Jamal milih ngaji apa nasi 100 bungkus? Pilihan sulit bener. Diwakilin tuh. Tapi kalau orang yang beriman tadi tuh mendahulukan akhirat daripada dunia. Dia tidak mendahulukan dunianya daripada akhirat. Awas jangan kebalik. Waktunya ngaji, ada yang pesen nasi 100 bungkus. Kagak bang, saya mau ngaji dulu. Kalau mau pesen, ntar dulu. Tapi ini buat ini, cari tempat lain aja bang. 100 bungkus kagak seberapa duitnya. Lebih baik saya ngaji daripada saya ketinggalan. Saya kehilangan waktu saya, kesempatan saya. Subhanallah. Pernah kagak begitu Bang Yamal? Belum ya? Kan kita kagak tahu yang namanya hidup mah. Kali aja sewaktu-waktu kita dihadapin sama yang begitu. Ada yang waktunya ibadah, waktunya akhirat. Datang tuh ujian kita, godain kita tentang dunia. Waduh, kita pilih yang mana tuh? Benar kata PRT tadi. Bola bikin orang lupa. Ya, banyak tuh ya, memang apa di stadion waktunya sembahyang, waktunya azan, dia terus aja asik nonton bola. Ya bukannya kagak boleh nonton bola, boleh. Cuman ada yang lebih utama, yang mana yang harus kita dahulukan. Kan begitu. Siapa yang ngelarang nonton bola? Nggak ada. Silakan nonton bola. Terus wala jami'an lil mali, dan tidak mengumpulkan harta. Tuh, orang beriman kagak ngumpulin harta. Malah sampai-sampai dia ngerasa, dia anggap hartanya itu bisa membuat diri dia kekal. Oh, wailun, celaka. Wailun likulli humazatin alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Siapa orang yang celaka? Orang yang mengumpat. Yang mana? Yang dia mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan dia menghitung-hitung hartanya. Dia kumpulin hartanya, dia hitung-hitung. Ya, alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dan dia mengira bahwa sesungguhnya hartanya bisa membuat diri dia kekal. Kala, kagak, kata Allah. La yumbadanna fil hutamah. Dia bakal diseksa di neraka hutamah. Jadi orang beriman kagak ngumpul-ngumpulin harta. Dia kagak ada rasa cemas. Wala mani'an lahu an haqqihi, dan kagak menolak bagi harta an haqqihi, dari haknya harta.
Orang beriman tidak menolak pada harta an hakihi, dari haknya harta. Yang mana? Harta itu punya hak. Apa haknya harta? Harta tidak boleh keluar selain hal-hal kepada hal-hal yang baik. Itu haknya. Harta itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka harta itu keluarkan kepada jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta dibelanjakan kepada hal yang haram, itu keluar dari haknya. Wala fadhon, dan tidak kasar. Wala jafian lahum, dan tidak sombong kepada orang beriman. Wala fadhon, dan tidak kasar. Wala jafian lahum, dan tidak sombong kepada orang beriman. Wala golidhon, dan tidak berbicara kasar. Wala golidhon, dan tidak berbicara kasar. Wala mumarian, dan tidak membantah. Wala mujadilan, dan tidak bertengkar. Kagak cekcok. Wala mukhasiman, dan tidak membantah kebenaran. Dan tidak membantah kebenaran. Wala qasiyan, dan tidak berhati keras. Lembut, adem. Orang beriman mah kagak demen sama cekcok, nggak demen sama pertengkaran. Dia selalu menjauhi hal-hal yang membuat perselisihan. Ada perbedaan, dia milih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dia kagak ribet, dia kagak cekcok. Yang satu ngatain yang 3, yang 3 ngatain yang 2. Kagak, orang beriman mah. Udah masing-masing pilih atu. Pilihnya atu. Wala sayal akhlaki, dan tidak buruk akhlaknya. Wala sayal akhlaki, dan tidak buruk akhlaknya. Wala dhaiqas sadri, dan tidak sempit hatinya. Orang beriman nggak ada cerminan akhlaknya yang buruk, kagak medit, kagak pelit sama orang. Hatinya luas, baik sama orang. Wala mudahinan, dan kagak suka jilat. Menjilat. Nyari muka. Wala mudahinan, orang beriman kagak demen nyari muka. Wala mukhadian, dan kagak suka nipu. Tidak menipu. Wala gosyan, dan tidak curang. Tidak menipu dan tidak curang tuh orang beriman. Kalau ada orang ngaku beriman tapi suka nipu orang, patut dipertanyakan keimanannya. Wala muqaddiman lil agniya'i alal fuqara, wala muqaddiman, dan tidak mendahului lil agniya, kepada orang-orang kaya, alal fuqara'i, daripada orang-orang fakir. Ya Allah, ada undangan ceritanya, hajatan. Ada 2 lagi tuh bentrokan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ntar mimpin ya di rumah saya tahlilan 7 hari. Rumahnya di mana, Bu? Di komplek blok Datang lagi satu orang. Pak Ustaz, malam ini ya jangan lupa disisa rumah di pojokan. Waduh, pilih yang mana tuh? Ada orang fakir, ada orang kaya. Ustaz, pilih mana Ustaz? Yang amplopnya gedean. La ilaha illallah. Wala muqaddiman lil agniya, orang beriman kagak ngeduluin orang kaya daripada orang fakir, baik dalam segala urusan apapun. Ya, lebih duluin orang fakir, orang yang lebih membutuhkan.
wala mutaraddidan, dan tidak ragu-ragu ala salatin kepada pemimpin. Orang ragu-ragu sama pemimpin, terus menerus datang ke pemimpin, ke raja, ke pemerintah. Ngapain? Ya. Wala sakitan, dan tidak diam alal ingkari kepada kemungkaran, alaihim, atas pemerintah, atas para penguasa. Kagak diem kalau ada kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa yang zalim, dia bergerak, dia bersuara. Ini orang beriman namanya. Kalau orang beriman melihat ada kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa, dia diem. Patut dipertanyakan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'al kudrati, padahal dia mampu. Ma'al kudrati, padahal dia mampu. Dia mampu, dia bergerak. Dia mampu, dia bersuara. Tapi dia diam melihat kemungkaran begitu. Keimanannya dipertanyakan. Wala muhibban, dan tidak mencintai lil jahi, kepada kedudukan. Wal mali, kepada harta. Wal wilayati, dan pada kekuasaan. Orang beriman kagak ngejar dunia, nggak ngejar harta, nggak cinta, nggak demen sama kekuasaan, nggak cinta sama kedudukan, jabatan. Itu orang beriman. Keimanan yang ada dalam hatinya tergantung tuh orang tuh. Tuh orang demen sama harta, ya kagak, saya tetap milih satu, saya milih satu. Datang nomor 3 ngasih duit 10 juta, ya saya nomor 3 aja dah, saya nomor 3 dah. Ya patut dipertanyakan itu tuh. Ada iman kan itu? Iman apa kagak tuh? Geser dulu kopek, ada iman. Dia nomor 3 nih. Datang nomor 1, bang, ntar kebagian dapat jatah menteri. Ya. Ada proyektor ini. Ya. Bal yakunu laha, tetapi menjadi bagi itu semuanya, bagi kedudukan, harta, kekuasaan, karihan, orang yang membenci. Dia kagak demen sama harta, dia kagak demen sama kekuasaan. Biar kata ditawarin kedudukan, ditawarin kejabatan, jabatan itu, dia tetap kagak. Saya mah kalau kata kagak ya kak. Wala yulabisuha, dan tidak memakainya atau tidak mengenakannya. Haknya itu kembali pada harta, enggak menggunakan harta, enggak menggunakan jabatan, enggak menggunakan kekuasaan, illa min hajatin, kecuali daripada hajat, au daruratin, atau darurat. Dia gunain dia harta, dia gunain kekuasaan dia sesuai hajatnya. Dia gunain jabatan dia sesuai hajatnya. Ada orang minta tolong, oh saya punya jabatan tinggi di pemerintahan, tolong. Darurat, kalau emang hajat, kalau emang darurat, gunain baru hartanya biar manfaat. Biar manfaat. Jangan salah gunain harta, jangan salah gunain jabatan. Biar cincai sini, biar rapi. Kemaksiatan jadi legal. Jabatan dia gunain, kekuasaan dia gunain, prostitusi dilegalin, perzinahan di mana-mana dibolehin. Mumpung dia punya kuasa, jangan salah gunain. Gunain itu semuanya sesuai hajat. Intaha, selesai kalamuhu, kalamnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Itu pesan atau nasihat daripada Shahibur Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad.
Deh, segitu dulu. Nanti kita lanjut faslun wa min ma'asil qalbi, daripada kemaksiatan hati. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.